Regulasi di Indonesia ini sangat amat tidak menentukan. Ini ada apa? Ini ada apa? Ini harus tanda tanya dong. Kita harus mau introspeksi, harus mau mengkoreksi ini ada apa. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua. Halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari-harinya selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini kita akan membahas sebuah video yang menarik banget. Ini juga sedang ramai diperbincangkan sama para pemegang saham mungkin. Ya, maksudnya kemarin kan juga sempat heboh tuh tentang Tesla. Nah, sekarang juga heboh lagi nih guys. Ini bagi pengguna Apple nih. Kita akan mengulas, kita akan mengulik kenapa Apple akhirnya memilih Malaysia sebagai tempat untuk berinvestasi dibandingkan dengan Indonesia. Mungkin kita bisa menemukan jawabannya di video kali ini. Jadi sebagai pengingat, di sini bukan untuk membandingkan, di sini tujuannya untuk melihat kira-kira apa yang kurang yang harus dibenahi dari Indonesia sehingga Indonesia bisa menarik lebih banyak lagi brand-brand yang mau menginvestasi ke Indonesia gitu. Mungkin di sini bisa menjadi satu titik koreksi atau satu titik yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk berbenah. Oke. Tapi sebelum dimulai video reaksinya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Ya udah tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai video reaksinya. Let's go. Yang saya bilang bahwa ini sepertinya isu lama diungkit kembali, padahal kami IT sudah dengan mereka dengan baiknya menangani isu ini seperti itu. Bahkan waktu itu saya juga penasaran, saya menanya ke Apple, hey Apple, kenapa sih saya lihat Singapura saja kalian sudah mau buat corporate itu ya, toko ya. Yang saya lihat kan yang di berita yang dibuka di Malaysia adalah corporate store-nya Apple. Jadi jangan samakan corporate store dengan manufacturing. Corporate store itu beda dengan manufacturing. Saya dengan menanyakan aja kenapa Apple tidak membuat corporate store di Indonesia, mereka waktu itu menjawab, regulasi di Indonesia ini sangat amat tidak menentukan, bisa berubah-berubah setiap waktu. Sepertinya itu adalah konsiderasi Apple di mana kenapa tidak mau maksudnya berinvestasi di Indonesia, karena regulasi kami berubahnya sangat cepat, bisa tiba-tiba sekali. Waktu itu mereka masih menangani namanya TKDN, yang dimana dipaksa waktu itu TKDN wajib komponen dalam negeri adalah 35%. Mereka aja mengakali itu dengan membuat sekolah sekolah di mana jadi ada multiplier efeknya sehingga mereka bisa memenuhi kewajiban TKDN itu. Jadi Anda melihatnya memang lebih ke isu mengenai governance di Indonesia. Mas Javin melihatnya seperti apa dalam hal, jadi memang tadi juga sudah Anda sampaikan, terima kasih banyak, bahwa memang sudah ada komunikasi dan klarifikasi yang lebih jelas mengenai responsible mining practice yang sudah dilakukan ekosistem pertimahan di Indonesia dan sudah dikomunikasikan IT ke pihak-pihak seperti Apple dan lain-lainnya, berita yang begitu baik dan hal yang begitu baik. Namun memang dalam hal pengembangan kembali ekosistem dan kemudahan ease of doing business, kedepannya apa yang perlu dilakukan dari pemerintah Indonesia untuk dalam hal menarik investor ataupun foreign direct investment ke Indonesia ke depannya untuk giant corporation seperti Apple, Tesla, dan lain-lainnya? Ya menurut saya sih terus terang harus ada kepala yang benar-benar bijak ya. Dulu spiritnya kepala yang harus benar-benar bijak. Era pertamanya Pak Jokowi, semuanya sepertinya dibilang katanya Indonesia rumit ya, banyaknya ada 40 lebih ribu aturan.
sehingga harus dipangkas semuanya menjadi lebih baik dan lain-lain. Akan tetapi yang disesali adalah kami perusahaan-perusahaan kok merasa makin lama makin lebih ribet malahan. Sekarang AMDAL saja udah ada namanya AMDALNet, di mana AMDAL itu proses untuk mendapatkan AMDAL itu 150 hari kerja minimum sampai 270 hari kerja. Selama itu dikerjakan, bayangin kalau kita mau berinvestasi di mana kami menerima uang atau enggak ada loan obligation, itu yang berjalan segitu lamanya, setengah tahunan lebih, ya akan sangat susah sekali untuk kami mendapatkan, maksudnya memenuhi semua kriteria yang dimana dibilang ease of doing business kami adalah low gitu. Makanya kenapa menurut saya kami masih stuck di angka 73. Dalam hal ease of doing business ya. Jadi dalam governance dan kemudahan untuk giant corporation, terutama global giant corporation untuk FDI di Indonesia. Dalam hal kembali lagi ke timah, Mas. Dalam hal responsible mining practice dengan adanya komunikasi yang sudah Anda pelihara gitu ya bersama dengan IT dan juga Apple, tadi juga Anda sampaikan bahwa memang ada isu-isu tersendiri kekhawatiran adanya child labor, unresponsible mining practice, dan peti-peti tambang lainnya yang ilegal. Sebelumnya isu-isu itu sebenarnya di brought up oleh siapa? Bisa sampai ke giant corporation sampai kena isu tersebut dan ada worry tersendiri untuk investasi di Indonesia. Waktu itu BBC Panorama yang membuat semua story ini, membawa semua story ini sehingga semua para electronic giants membuat yang namanya tadi saya bilang EICC, Electronic Industry Citizen Coalition, di mana mereka terus membuat team working group. Jadi sehingga team working group ini adalah benar-benar untuk bersama IT meninjau lapangan, benar-benar pihak Apple sendiri itu benar-benar satu dulu saya bekerja sama, maksudnya yang menangani adalah Kerry George ya, tapi sepertinya Bu Kerry George sudah tidak di Apple lagi, di mana benar-benar sudah meneliti dan bahkan sudah juga mengemploy NGO Indonesia Telapak ya untuk menelusuri, di mana di situ ujung-ujungnya kami melihat kalau udah yang namanya perut masyarakat itu, ya balik kembali kita harus menyediakan lapangan yang emang ada cadangan untuk mereka menambang. Makanya dari dulu saya bilang kalau kita tarik benangnya ini semua, benang kusutnya ujung-ujungnya di mana? Ujung-ujungnya adalah di maksudnya di zonasi, di tata ruang. Itu semua harus benar-benar ditinjau kembali lagi. Di mana cadangan kita yang berikutnya, betul sekali. Jadi semuanya boleh dibilang sekarang yang dibilang hutan di Bangka itu udah bukan hutan lagi gitu. Jadi mestinya tata ruang ini benar-benar secara massal kami harus melakukan lagi cadangan kami itu what's the next gitu, next cadangan-cadangan. Sehingga kita bisa tackle problem itu semua. Dan di mana kami harus melakukan restorasi segera atas lahan-lahan kritis itu. Kami sudah membuat banyak usulan-usulan dan sebelumnya sepertinya saya juga waktu di antara 2014 sampai 2016 sepertinya Pak Seto juga masih di Menko Polhukam ya, saya ingat kami menghadap beliau, di mana kami juga sudah mengeluarkan, maksudnya memberi masukan-masukan apa tata niaga kelola timah yang baik untuk kebaikan industri timah Indonesia ini. Pendapat dari Sekjen
IT, itu Bapak Jabin Sufianto. Balik lagi ke tata kelola negaranya, kalau ingin banyak investor-investor yang ingin masuk ke Indonesia harus ada yang diubah dari tata kelolanya gitu. Raksasa teknologi Apple pernah berkeinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu tempat produksi utama produk-produknya. Tepatnya dimulai tahun 2014. Namun sayangnya, sampai sekarang semua belum terlaksana. Malahan sekarang Apple gencar membuka jaringan seperti Apple Store di negara tetangga Malaysia. Banyak faktor yang membuat Apple selalu gagal untuk mengembangkan produknya di Indonesia. Salah satu alasannya ialah, masih banyak praktik penambangan timah ilegal yang terjadi di Indonesia. Itu ya. Penambangan timah ilegal. ilegal di Indonesia bukan hanya merugikan di bidang ekonomi, akan tetapi juga sangat menghambat perusahaan raksasa teknologi dunia untuk masuk ke Indonesia. Asosiasi mereka mengatakan, jika mendirikan pabrik di Indonesia, itu sama saja dengan mendukung penambangan timah ilegal di Indonesia. Korang semua dah tahu kan, Apple Store Malaysia akan officially ada dekat dalam Malaysia dan lokasinya adalah sudah tentunya dah lama dah dirumuskan TRX City. Oh, di TRX. So, bangunan TRX tu actually dah siap dah. Cuma kawasan mall dia tu je yang belum siap lagi. Dan kita dah ada ura-ura, mula-mula kita dah nampak dah logo Apple tu dekat dia punya kedai. Walaupun demikian, ini bukan satu-satunya alasan mengapa perusahaan teknologi dunia tidak mau masuk ke Indonesia. Regulasi yang sangat panjang dan berbelit-belit, membuat perusahaan-perusahaan tersebut tidak ingin terjebak dalam ketidakpastian. Terlebih dikhawatirkan akan ada pungutan-pungutan liar di luar kesepakatan. Ini artinya, masih banyak PR yang perlu kita benahi dalam regulasi dan birokrasi di negara ini. Tidak ada perusahaan besar yang ingin masuk ke suatu negara, jika tidak memperoleh keuntungan yang maksimal. Terlebih perusahaan dari negara-negara barat yang sangat terkenal akan idealismenya. Dari 33, 23 pindah ke Vietnam. Coba, padahal kita punya sumber daya alam, punya sumber daya manusia yang melimpah. Kok pindahnya ke sana? Dan 10 lainnya memilih Kamboja, Malaysia, India, Thailand. Kok tidak ke kita? Ini ada apa? Ini ada apa? Ini harus tanda tanya dong. Kita harus mau introspeksi, harus mau mengkoreksi ini ada apa. Problemnya adalah ruwetnya perizinan baik di pusat yang ini sebentar lagi akan sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan yang namanya ilegal gitu guys. Ini ada apa gitu. Betul kata Pak Jokowi, sebenarnya ini ada apa? Ini kenapa bisa seperti ini gitu loh. Termasuk juga ruwetnya perizinan di daerah. Ruwet Iya, semuanya. izin. Mau Mungkin izin ini susah, izin ini tidak susah. akan menjadi masalah, karena Indonesia dulu masih belum menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun jika terjadi di saat sekarang, maka hal ini adalah suatu hal yang sangat disayangkan. Di saat masyarakat sudah dibuat melek oleh investasi, justru investasi tersebut tidak kita dapatkan. Upaya yang sudah dilakukan Presiden kita, sekarang mulai dirasakan manfaatnya. Malahan yang dulu Undang-Undang Cipta Kerja dianggap sebagai suatu kesalahan, kini kita anggap suatu keterlambatan dalam melaksanakannya. Negara yang jauh lebih dulu menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja, sudah selangkah lebih maju daripada kita. Maka, jika investasi tersebut direbut oleh mereka, itu adalah suatu kewajaran yang sangat disesalkan. Lihat aja, 900 triliun 2021, 2022 1.207 triliun. Kalau nggak ada Undang Cipta Kerja, mana bisa realisasi sebanyak itu? Jadi kami Kementerian Investasi nggak perlu banyak ngomong. Buktinya 34% pertumbuhan investasi kita. Bayangkan kalau tidak ada Undang Cipta Kerja. Jadi sangat tidak benar kalau ada orang mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak mempunyai dampak apa-apa. Buktinya realisasi investasi kita naik. Buktinya pendapatan negara kita naik. Buktinya penciptaan lapangan pekerjaan juga bertambah. Namun dari studi kasus ini, kami dapat melihat, jika penambangan timah ilegal hanya dijadikan sebuah cover dalam menjegal investasi Apple dan kawan-kawan untuk masuk ke Indonesia. Jika ini adalah alasan yang pasti, maka tidak mungkin Apple akan berlabuh di Malaysia. Namun begitu kita tidak boleh salah dalam menanggapinya.
Jangan mentang-mentang pemain baru, kita anggap suatu kekalahan adalah hal yang lumrah dan tidak disesalkan. Kita harus tetap tancap gas untuk mengejar ketertinggalan. Malu pada rakyat Indonesia, yang berharap go! banyak pada pemangku kepentingan. Oleh sebab itu jangan kita biarkan investasi yang sudah masuk ke sebuah daerah, masuk ke negara ini sudah buka pintu. Bayar 3 juta. Sudah ada minat, tidak bisa Taksi realisasi Jepang. gara-gara yang Canda. paling banyak adalah mereka tidak dilayani dengan baik. Nah, Izin nggak diurus oleh Nah. kita, harusnya kita ini melayani. Apa yang kurang, Pak? iya. Oh ini ya, dilayani secepat-cepatnya sehingga bisa realisasi dan memunculkan yang namanya lapangan pekerjaan Betul. bagi rakyat kita. Di Indonesia sendiri kami meyakini, masih banyak orang-orang yang berkompeten dalam menarik investasi-investasi besar. Sedangkan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan di tahun 2020 saja, sampai 2 hari ini tahun. sudah bisa menarik investasi dengan nilai fantastis yang menguntungkan banyak pihak. Wow. Kami pun melihat bahwa ini hanya masalah waktu saja, sampai Indonesia bisa membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi di Indonesia akan mendapatkan keuntungan di luar ekspektasi mereka. Ada alasan pasti yang tidak dimiliki negara lainnya, di antaranya ialah sumber daya bahan baku yang melimpah untuk jangka panjang, sumber daya manusia yang banyak dan terampil, pangsa pasar yang besar, serta Betul. iklim investasi yang semakin bersinar. Mungkin di tahun ini Apple masih belum masuk di Indonesia, namun besar kemungkinan di tahun-tahun berikutnya, Apple dan perusahaan-perusahaan multinasional lainnya akan berbondong-bondong memasuki Indonesia. Jika ada yang perlu ditambahkan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, silahkan dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Oke, kita udah mendengarkan ya pendapat dari Sekjen IT, Bapak Jabin, terus Bapak Presiden Joko Widodo juga di masalah regulasi dan birokrasi, masalah perizinan dan juga masalah waktu. Dua itu sih yang menurut aku yang memicu kenapa Tesla, Apple atau investor asing lainnya belum bisa melabuhkan ke Indonesia karena masalah perizinan yang ribet banget, guys. Masalah regulasi dan birokrasi, karena di Indonesia baru 2 tahun menerapkan yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi congratulations untuk Malaysia, lagi-lagi dipilih oleh investor asing berinvestasi di negaranya. Tesla, Apple, jadi kira-kira investor asing mana lagi yang akan investasi ke Malaysia? Kita tunggu kabarnya aja ya guys, oke? Oke, cukup sekian video reaction kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.